apa namanya, apa itu, Hamzah Mall, J Mall, Jim Mall, Marza Hypermarket. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Apa kabarnya? Lama tidak bersua. Diambil ya parkiran kita. Bersama saya di sini Burhan dan juga narasumber kita yang tidak asing lagi, Ustadz Hakim Al-Faqih. Orang ini mau keluar nih. Nah ini parkir sih bisa. Oh bisa. Oke. Kita lagi ke tempat salah satu pusat perbelanjaan di Onaiza, Doha, Qatar. Oke. Jadi kawan-kawan, di Doha itu tempat-tempat perbelanjaan memiliki tempat-tempat khusus ya, misalnya di komplek-komplek perumahan. Mereka itu punya tempat-tempat khusus. Namanya Al-Furjan ya. Ini bukan. Bukan, kalau Mazrani. tempat-tempat khusus di perumahan Oh ya, setiap anunya ada. namanya Al-Furjan. Setiap RT Setiap RT ada ini, ada bakala lah. ada bakalah. Bakala itu kayak warung. Tuh, Warung tersebut lengkap, ada laundrynya, ada laundrynya, ada warung-warung kecil. ada warung kecil, Ya. Lengkap di situ biasanya. ada Masalahnya di tempat kita tukang jahit, ada tukang jahit juga. ada. Tukang jahit ada, Iya, tukang jahit ada. jual roti ada, Iya, jual roti ada, Pak. warung Pokoknya warung-warung ini yang kebutuhan sehari-hari. kebutuhan Gas, apa sehari-hari. segala macam di situ. Tapi orang tidak bisa sembarangan buka ya. Hah? Tidak bisa buka misalnya nih lahan kosong nih. Enggak. Itu municipality. Nah, Municipality kayak pemerintahan ini loh. Kayak kalau di daerah kita tuh kayak desa gitu. kayak desa. Ya, kantor desa, municipality kayak kantor desa. Oh, jadi di tempat itu ada kantor desa juga. Iya, municipality. Jadi kita mau ngelapor lurah gitu ada situ. Di sini enggak, di sini kan terpusat ke imigrasi. Oh. Enggak, orang Qatarnya. Hah? Kalau orang Qatarnya. Orang Qatar itu saya nggak tahu orang benar. Mereka misalnya nih habis nih masa KTP-nya. Apa orang Qatar? Hmm. Orang Qatar nggak ada masalah habis KTP-nya, Pak. Jadi satu KTP seumur hidup. Iya. Kalau hilang ngurusnya di mana? Ya, Kantor lurah, kepala desa nggak ada. enggak langsung Langsung ke Dukcapilnya itu. Dukcapil di kantor pusat. Iya. Jadi kalau di Indonesia, misalnya nih di Aceh ya, hilang KTP buat nih ke Jakarta lah ya. Begini, Pak ya. Ini exit men. Bisa juga. Nah, Kak Marza. Di bawah ada tuh ya. Marza. Wah, ada exchange juga, Sob. Exchange. Jauh-jauh sih. Sini aja gitu. Tuh, ada rupiah juga tuh. Yuk, keliling dulu. Ini kalau antum bodybuilder kan. Cantikan.
Art Salon. Tanya dong berapa, Ustaz? Mas katanya ini. 70, 70. It's new ya? No, 4 years. 4 years. 4 years? First time, first time. First time good. First time. Thank you. Apa? Sana berarti. Sekali potong 70. Potong 70 berarti hampir 150.000 ya. Lah, 70 sudah 500.000 kali. Enggak lah. Iya. 100 itu. 100 itu 400. Oh ya. 300-an. Kita lihat dulu di atas ada apa. Oh, Kid Station. For gaming. Oh, ada entertainment. Zidane, kayaknya punya anak-anak nih for kids. Bowling club. Ini bisa main bowling di sini, Zed. Bowling club. Bowling. Dari kafenya juga. Udah gini aja. Iya. Selesai. Iya. Untuk anak-anak ya. Halo. Ini kayak orang Indonesia, Zed. Zed, ke bawah ada apa yuk? Parkiran itu. Itu parkiran. Kiran, Parkiran. Enggak di bawah situ. iya kah? Tuh, cek. Jadi karena baru kali pertama kemari, Ini sampai berapa titik ke bawah nih? Enggak, ini parkiran, Pak. Tuh. parkirannya Iya. begitulah kira-kira ya. Oh iya betul. Ada cuci mobil juga.
Awas. Kalau SUV ya tergantung sih. Ini 40, 70, 400 ya itu. Jadi set melihat harga-harga yang dipasarkan, kelihatan ini kelas menengah nih ya, Ini menengah ke atas ini. menengah ke atas ya. Iya. Marza entrance, oh bisa juga dari sini. Udah, Hana beli ini juga lah. Apa kemarin yang kita beli itu? Halo. Ini. Astaga. Some announcements. Requesting final merchandiser. Receiving air playlist. Thank you. RDL tuh apa RDL? LDR, long distance relation. Bayi semua. Jadi kawan-kawan, kita tadi cerita tentang masalah pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia itu sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Pengalaman saya kuliah di Iran ya. Orang Iran itu tidak pinter-pinter banget juga gitu. Ya samalah kayak kita, ada yang pinter, ada yang tidak. Cuman apa yang membuat mereka itu pendidikannya itu berhasil? Adalah sistem pendidikannya yang masih lurus. Di sana itu tidak ada karena faktor saudara maka dialah yang lulus untuk masuk sebuah lembaga pendidikan. Karena faktor kedekatan, ya bahasa kita nepotisme lah ya. Faktor kedekatan dengan kepala sekolah maka dia bisa lulus. Tidak.
semuanya karena faktor kemampuan. Saya pernah cerita bagaimana kita ujian dulu ya kawan-kawan. Ujian kita itu kalau misalnya nih semester 1, ya udah 1 hari itu semester 1 aja yang ujian. Tidak ada seperti kita misalnya di situ semester 1 ujian, semester 3 pun ikut ujian, semester 5 pun ujian. Tidak. Jadi satu sekolah itu sudah, atau satu kampus itu semester 1 aja yang ujian. Ujiannya bagaimana? Mungkin dalam satu kelas yang biasa kita hadiri 30 orang ya maksimal. Ya. Dengan susunan bangku-bangkunya paling ya cuman 10 orang dalam satu kelas. Dan jaraknya itu jauh-jauh. Kita tidak bisa mencontek begitu. Pengawasnya itu benar-benar bekerja sebagai pengawas. Jadi kalau misalnya melakukan kecurangan, kopek-kopean lah istilahnya itu, kalau bahasa kita dulu, ya langsung keluar, tidak boleh mengikuti ujian lagi. Nah, itu sistemnya yang masih lurus. Begitu juga kalau misalnya sudah selesai ujian, kalau nilainya tidak ada dinaik-naikkan, misalnya menaikkan nilai ujian gara-gara tidak mau disebut sekolahnya itu tidak memiliki pelajar atau mahasiswa yang datang. Tidak bisa. Tidak jadi misalnya nilainya rendah ya, kemudian dinaikin sama guru-gurunya. Supaya apa? Supaya rating sekolahnya itu tetap tinggi. Tidak bisa. Unik-unik ya. Jadi betul-betul ya sistem pendidikan itu ya mendidik supaya yang benar-benar terpilih ke atas itu adalah orang-orang yang sudah tersaring dari tingkat yang paling rendah sampai dengan tingkat yang paling tinggi. Jadi itulah makanya orang-orang yang sudah menjadi profesor di sana itu benar-benar mereka sudah benar-benar profesor, bukan karena profesor karena faktor disertasinya dibuat oleh orang lain, tesisnya dibuat oleh orang lain. Karena dia tidak punya waktu, jadi dia tinggal membayar joki saja. Tidak. Tidak bisa. Jadi itulah yang mempertahankan sebuah pendidikan di sebuah negara itu bertahan dengan baik, kawan-kawan. Kawan-kawan yang masih berprofesi sebagai guru, kejujuran itu harus tetap dipertahankan. Kejujuran sebagai pendidik. Ada itu hadisnya. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Kalau kita serahkan suatu tanggung jawab kepada bukan ahlinya, maka tunggulah waktu kehancurannya. Jika kita menyerahkan sesuatu bukan kepada ahlinya, teruskan.
maka sesuatu itu akan rusak. Negara itu juga akan rusak jika sesuatu kalau diserahkan bukan kepada yang ahli. Ini yang menyebabkan kalau pendidikan kita tidak diperbaiki dengan segera kawan-kawan, maka negara kita akan rusak, saudara-saudara. Kenapa bisa rusak? Karena orang-orang seperti itulah yang nantinya akan mengisi kantong-kantong posisi di pemerintahan kelak. Jadi orang-orang yang tidak berkompeten tapi nilainya bagus tapi kosong gitu ya, itulah yang nanti akan mengisi kantong-kantong pemerintahan kita. Kan ya kawan-kawan, sangat berbahaya sekali. Pendidikan itu Staff announcement. harus benar-benar independen kawan-kawan. Customer service basement phase. Thank you. Tidak boleh ada intervensi dari politik. Begitu ada intervensi, maka nilai pendidikan kita akan menjadi tidak ada gunanya. Nilai pendidikan kita jadi merosot begitu ada intervensi-intervensi secara politik dalam dunia pendidikan. Wah, bagus sekali ini suatu. So. Ya, ini adalah contoh mall-mall ya seperti biasa lah ya, mall-mall di Indonesia. Wah, baju-bajunya nih 139, cantik ya. Ada Indomie juga. Murabba. Ya, kawan-kawan bisa membayangkan lah. Mereka yang sekolahnya males-malesan masuk sekolah karena faktor kedekatan dengan perangkat sekolah, kemudian nilainya dinaik-naikkan, ujian kadang ada kadang tidak, tapi nilai tetap tinggi karena sekolahnya ingin menjaga rating. Terus dia akan menjadi seorang mahasiswa
jadi seorang doktor, profesor yang mengisi jabatan-jabatan tertentu di pemerintahan. Ketika dia mengurus permasalahan kita sebagai bangsa Indonesia, dia tidak dapat mampu mengurusnya dengan baik dan bijaksana. Senantiasa egois itu akan terus ikut kemanapun dia pergi. Karenanya pendidikan di kita itu tidak memberikan efek pengaruh secara kognitif dan juga secara afektif dalam kehidupannya. Tidak diamalkan itu apa-apa yang tertulis dalam buku-buku pelajaran. Itu sangat berbahaya sekali, kawan-kawan. Berbeda misalnya dengan pendidikan di negara lain yang masih sayang terhadap negaranya. Mereka sangat menjaga sistem pendidikan itu, bekerja dengan jujur, dengan baik. Karena apa? Orang-orang yang kemudian tersaring untuk menjadi pejabat negara adalah orang-orang terpilih. Antum beli apa, Ustaz? Kita antum coy. Gak usah. Dia udah Sudah beli? udah. Karak al-Madinah. Okelah, syukran jazil. Tetap kali nih. Berapa karak sini, Ustaz? Yang kecil 1 real. 2-3 real. Yang dua yang kayak begini nih 2 real. 2. Masih masuk lah harganya. Iya, di sini lumayan loh. Yang mahal tadi kalau di kafe-kafe aja. Iya. Kalau di kafe-kafe di mana-mana mahal. Ini lumayan loh harganya. Luar biasa. Ya, atau ada minta data tuh Pak. Yuk. Karena beli parfum nih 5 real nih. Ya. Lumayan, pas mau pulang sudah ada parfum buat hadiah. Tak. Pantesan Pak Hakim itu banyak yang mau kayak emoji. Karena dia masih lama mau pulang udah ngumpulin oleh-oleh aja dari sini ya. Pak, Ini bagusnya. di mana antum dapat 5 real Pak? Ini Apa ini? 5 real sekali semprot udah hilang dia baunya. Ya enggak Pak. Mending antum Harganya murah ya, harga murah aja. Bagus lah. tadi baju-baju di sana bagus ya. Iya, aku lihat. Nanti kita kesini lagi lah ya. Marza Supermarket. Jauh ya? Mending sini ya? Iya. Kita kan kaum mendam-mending ya? Hah? Masalahnya sini. Ada KFC. Belum dapat aja, kan di sebelah sana tadi kita belum keluar, Set. Oh iya ya. Iya. Antum masih mau makan KFC? Hah? Begitu banyak dukungannya terhadap Enggak, misalnya kalau ada anakku nggak suka ayam KFC dia, misalnya KFC. Jangan. Kasih penyadaran kepada anak antum. Itu KFC keuntungannya dia beli 1 peluru untuk anak-anak saudara-saudara kita yang di Palestina. Mana nih Ustadz ini, aduh. Orang sudah kampanye boykot. Masih aja. Masih aja. Itu dia, itu ceritanya tadi tuh, pendidikan kita, Sa. Sistemnya itu sudah harus diperbaiki dengan baik. Kalau tidak akan terus merusak generasi bangsa kita
yang artinya akan merusak bangsa kita ke depannya. Kesimpulannya adalah buat para guru-guru SD, SMP, universitas, kesimpulannya adalah firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang berlaku curang. Itu dulu kawan-kawan, terima kasih sudah ikut bersama kami sampai sejauh ini. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.